Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena penyertanya kita sampai pada pagi hari ini. Karena itu sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini, biarlah kita disirami oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian Bohal Sadarion tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ketiga demikian. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, jikalau ditanyakan kepada kita menjadi orang Kristen itu apakah gampang atau susah? Tentu orang akan berkata menjadi Kristen itu gampang karena cukup ya percaya kepada Yesus ada keselamatan. Lalu orang mengatakan ya susah karena menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Ada hal-hal yang harus diperjuangkan, ada hal-hal yang harus dijaga, dan ada hal-hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Maka benar menjadi orang Kristen itu adalah gampang-gampang susah. Dia menjadi susah karena tuntunannya besar. Karena tuntutannya atau standar yang diperuntukkan dilakukan oleh Kristen itu tidak mudah. Tapi dia punya tuntutan yang besar karena kita harus kudus, kita harus berlaku adil, kita harus bertindak benar, dan kita harus menjauh daripada dosa. Namun menjadi mudah atau menjadi gampang karena apa? Karena Tuhan tidak hanya menyuruh kita menjadi orang Kristen, tapi kita di saat yang sama diberkati dan dikuatkan untuk mampu melaksanakannya. Karena itu kalau dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 3 ini dikatakan, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Domba dengan serigala. Domba itu adalah binatang yang lemah. Dia tidak bisa hidup sendiri karena dia harus punya ketergantungan kepada sang gembala. Domba itu punya bulu yang tebal sehingga kalau tiba-tiba datang hujan, bulunya yang tebal itu basah dan dia bisa menjadi begitu berat sehingga dia sangat susah untuk bergerak. Atau tiba-tiba dia terperosok kepada satu kolam lalu semua bulunya menjadi basah, maka dia bisa menjadi tenggelam. Selain itu juga pandangan domba juga tidaklah menjadi sangat tajam seperti binatang yang lain. Karena itu dia harus dituntun oleh sang gembala untuk sampai kepada di mana air yang tenang dan di mana rumput yang hijau. Artinya secara sederhana mau kita katakan bahwa domba itu dia harus bergantung sepenuhnya kepada gembala. Sementara serigala adalah binatang liar. Dia adalah pemangsa, dia adalah binatang yang buas. Bahkan serigala sama serigala boleh saling memangsa. Karena itu ketika dia berhadapan dengan domba, sesungguhnya domba menjadi mangsa daripada serigala yang buas itu. Lalu kalau Yesus mengatakan, pergilah aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala, artinya ada tantangan besar sebagai manusia yang lemah, yang punya keterbatasan, ada tantangan berat yang harus kita hadapi sebagai orang Kristen. Untuk menyatakan kebenaran itu tidak mudah, untuk memperjuangkan keadilan itu tidak mudah, karena selalu ada serigala-serigala yang siap menghantam kita, yang siap memangsa kita. Bahkan serigala itu berusaha terus mengintai. Saat kapan kita lengah, maka di saat itulah dia datang untuk memangsa dan menghabisi kita. Saudara-saudari, kalau demikian halnya, apakah kita tidak bisa lagi melakukan hal yang baik atau yang benar? Sementara Yesus mengatakan pergilah, artinya kita tidak boleh berdiam. Kita tidak boleh pasif, tapi iman kita itu adalah iman yang aktif, iman yang harus berbuah, iman yang harus berbuat sehingga dunia ini semakin mengenal tentang Yesus itu. Namun di satu sisi kita memiliki keterbatasan, kelemahan, bahkan kita tidak punya
kemampuan secara rasio menghadapi seluruh tantangan zaman, tapi di saat yang sama Tuhan menyatakan ada janji jaminan kepada kita. Kalau Dia yang menyuruh kita pergi, maka di saat yang sama ada janji penyertaan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Sebagaimana dinyatakan oleh Tuhan Yesus ketika Dia mau naik ke surga, Dia mengatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka menjadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan." Lalu kata penutup yang dikatakan adalah, "Dan ingatlah, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman." Artinya janji penyertaan, ada jaminan daripada Tuhan yang mengutus kita, yang menyatakan kita supaya pergi. Dia yang memampukan, Dia yang menguatkan, dan Dia juga yang memandu kehidupan kita. Karena itu kita tidak bisa tinggal diam, tapi kita harus pergi, kita harus berbuah, kita harus melaksanakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Walaupun kita memiliki kelemahan dan tantangan-tantangan yang harus kita hadapi adalah tantangan besar, tapi percayalah, Dia tidak hanya mengutus kita, tapi di saat yang sama Dia menyertai dan melindungi kita. Karena itu jangan ragu untuk menyatakan hal-hal benar. Jangan ragu untuk melaksanakan, menunaikan tugas yang telah Tuhan perintahkan kepada kita. Karena Dia adalah Allah yang menyuruh kita, Dia Allah yang mengutus kita, Dia Allah juga yang memelihara dan menyelamatkan kehidupan kita. Dia adalah Yesus, anak domba Allah yang telah dikorbankan untuk menjadi keselamatan bagi kita, sehingga hari ini kita tidak harus mengorbankan kurban-kurban yang lain lagi, sebab kurban yang sempurna itu telah dinyatakan di dalam diri anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Di tengah tantangan zaman hari ini, di tengah kesulitan, di tengah kepelbagaian, rayuan, godaan yang datang kepada kita, percayalah kita pasti bisa. Kita pasti menang karena ada Tuhan yang memberi jaminan penyertaan dan perlindungan kepada kita. Di saat saudara-saudara hari ini mungkin seperti domba di tengah-tengah serigala, di tengah kelemahan kita, keterbatasan kita, lalu ada berbagai hal, persoalan besar yang datang ke dalam diri kita. Karena itu sadarlah bahwa engkau sendiri tidak bisa, tapi ketika engkau mengandalkan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menguatkan dan memampukanmu. Karena itu biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai dan melindungi kita dalam seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, dan Dialah jaminan keselamatan dan jaminan kekuatan di dalam diri kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena kami semakin diyakinkan oleh karena kebenaran firman-Mu. Walaupun kami seperti anak domba di tengah-tengah serigala pemangsa, yang menunjukkan bahwa banyak tantangan zaman yang harus kami hadapi. Banyak hal-hal besar yang bisa menghalangi kami untuk tumbuh dan berakar di dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga kami sering takut, ragu untuk menjalani seluruh kehidupan kami. Karena Engkau sendiri yang menyatakan supaya kami pergi, supaya dunia ini boleh menyatakan dan menyaksikan kebaikan-Mu oleh karena keberadaan kami sebagai anak-anak. Biarlah kiranya Engkau semakin meyakinkan kehidupan kami, bahwa janji penyertaan-Mu selalu menyertai kehidupan kami. Biarlah kiranya kami sebagai hamba-hamba-Mu yang Engkau pilih dan Engkau utus untuk di tengah-tengah dunia ini semakin percaya untuk penyertaan dan perlindungan-Mu. Biarlah saudara-saudara kami yang mengalami hal-hal besar, kesulitan-kesulitan, senantiasa mempercayakan kehidupannya kepada-Mu, sehingga kami boleh memenangkan setiap pergumulan, bahkan kesulitan-kesulitan besar dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang satu hari ini, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.